wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Abadil episode 5. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, terserah jam berapa kurang nonton ini podcast toh. Tapi kalau kita saat ini malam menjelang kayaknya sudah ganti hari kayaknya. Belum, masih belum. Masih hari Jumat ini. Oh, sedikit lagi, setengah jam lagi. Kita Jam lihat berapa ini sekarang? Saya nonton 321. Ada suara-suara. datang ini. Masuk. Selamat. Mau jalan mobil ini? Buka sepatu. Oh iya. Oke. Sekira juga tadi mah. Malam ini kita cukup ramai, tapi malam ini kita tidak mau main 1, 2, 3 lagi tuh. Iya. Nah, sudah kemarin. Saya juga capek mengedit 1 jam HP aku kerja Rodi pak. 1 jam belah hancur. Daf lagi saya. Ya. Malam ini kita mau bahas apa Malip? Malam ini bagusnya kita bahas aja soal ini. Yang lagi ramai nih Soal apa tadi? event kolektif. Oh iya, event kolektif yang Karena jatuhnya kayaknya kita review di atau apa? Enggak, Bukan review Jadi sebenarnya kayak kita bahas-bahas aja. kita bahas-bahas aja. lebih ke mekanismenya acara kolektif gitu. Kita kan selain penikmat event kolektif, kita juga penyelenggara toh. Ya, SOS. Seri-seri pandangan. Iya. Sambil kita mereka masuk intro toh. toh. Kita perkenalkan diri. Jadi malam ini ada Ecal, DJ Naka, ada Jody, Mau mengedit lagi saya ini. The Time, ada Ramdan Bafran, Ada Rahman. ada Rahman Morales, Ya. Dan Bapak sendiri dan saya Alip. Sorry masuk. Sudah masuk. Dan saya Alip. Gatel. Iya, Alip Gaten. Benar. Tadi itu saya bilang sempot ke istri koma sempot ke baju apa pakai di jujur jingle pakai dulu tadi. Masuk cepat. Masuk. Jangan ribut sempot. Di sini stay aku. Ya. Jadi kita kedatangan siapa ini? Bintang tamu kita. Saya Yuda dari Jenaka Ben. Jenaka Beun. Dua di. Jadi kita kan di Kendari ini alhamdulillah sudah sektor musik itu sudah sangat merajaim gitu. Lumayan merajaim. Sudah mulai di notice lah sama warga-warga Iya. Kendari. Warga. Jadi kita Warga ruang. jadi kita festival banyak, lomba band banyak, toh. Terbaru kemarin Kendari Rock Festival Kendari tuh. Rock Festival, toh. Terus ada gigs kolektif, toh. Terus banyak juga job wedding atau apa, atau pokoknya reguler, toh banyak. Sudah berwarna lah ya, musiknya Kendari. Nah, jadi kayak ada beberapa. Ya kenapa Ramon dekat? Kok di tengah-tengah pijit be? Kayak siapa Jadi lu Pak? ada beberapa yang kita bahas ini khusus kolektifnya tak? Kolektif yang pertama itu ada yang namanya Dinamang Dinising. Ya, itu yang salah satu yang paling Apa namanya udah? Dinamang Dinising apa kan? Dinamang Dinising. Terus Itu di Namang Dinising siapakah pencetusnya Om? itu kayaknya K-pop kayaknya. Tapi saya tidak terlalu ikuti. Tapi kayaknya saya mengerti itu diambil kayaknya dari di mana di sini. Iya itu kayaknya nih Dinamang Dinising. Kayak Naspang Kaliseng begitu ya. Naspang Kaliseng. Iya, Naspang Kaliseng. Itu kayaknya kalau tidak salah itu dari 2000. Kalau bukan 2019. Kalau tidak salah pertama di Black Box kayaknya tidak salah. Yang kayak dalam rumah itu? Iya. Kayak di Black Box itu event kolektif yang paling tua. Iya, yang paling lama. Yang paling lama, bukan tua, lama. Iya. Dulu kan ada sebelum Dinamang Dinising kan ada dulu kita itu Atma tuh bikin namanya Local Indie Attack. Nah, itu dulu kolektif juga itu dulu tuh. Tapi bersponsor. Akhirnya mungkin lepas mungkin dari itu bikin mie Dinamang Dinising toh. Banyak mie yang inisiasi itu. Selain di Namang Dinising ada apa lagi Om? Kita punya FOF. Iya. Kita punya FOF.
SOS itu yang inisiasi itu saya dengan Yang ada giginya. ya dengan Mister Geraldi Gary. Sikit ada satu orang. Lagi satu orang. Wah, Saya maksudnya saya. crowd control. Crowd control. Saya maksudnya Iya. saya. Kau itu. Nah itu karena apa dia? Karena kita saya berpikir sama Gary itu kayak karena masa orang dinamang bisa kita nggak bisa begitu meskipun kecil-kecilan tuh. Cuma kan belum SOS namanya itu masih crowd control. Iya, kita ubah. Udah masuk di situ nu. Oh iya. Mulutmu. Oh, nama pertamanya itu kan? Iya, crowd control. Hanya ndak jadi. Nah. Tetap ya kita tapi di Namang itu sudah berapa lama ini? 9, 6 tahun, 7 tahun lah, 6 tahun, 7 tahun begitu. Tapi kemarin tuh yang terakhir Volume berapa mereka sebenarnya? volume 5 Mika Oh, berarti ada 5 tahun metawa. Oh iya, 5 lima. tahun Apa kan metawa. namanya? 5 tahun. 5 kali Mi. Iya, 5 kali Mi anu Berarti di Namang kalau Dinesi. tahun ini 6. dia ada ke 6. Nah, kalau SOS dia 3 kali tapi 1 kali efektif. Satu kalinya jadi tapi dalam bentuk surat. Pas ditagih mundur. Dalam bentuk proposal. Ah, terus apa lagi pengetahuan Yang paling ini yang di tahun ini, tahun 2025 video ini dibuat, itu yang paling besar Tidak lain dan tidak bukan. kan Stele itu kalau kita bikin itu event of the year itu. yang event of the year itu Kayaknya- selama samain band untuk event kolektif itu yang paling besar dan paling Kayaknya bagus soundnya yang saya rasa Dibanding Paling event proper. paling proper. dibanding event of the years kayaknya lebih event of the decade mungkin tuh. Wah, dikit ya ya. Iya tuh, bisa tuh. 2015 ke 2025 maksudnya Nah, kayak itu event of dapat the year. event 2 Event panggung kolektif, nah besar. kolektif. Event Kalau kolektif. acara lain kan banyak Ya. yang itu, tapi ini kolektifnya kita mau bicara Event kolektif kolektifnya. 2 panggung. Bandnya ada lebih 20 Dan keren-keren. dan keren-keren. Semuanya punya karya. Semuanya punya karya. Ah. Penontonnya olahraga. Kenapa olahraga? Karena Selalu pulang dari balik. 1 lari lagi 1 balik lagi 1. Dan banyak Pulang kegiatan bala. di dalamnya. Saya- Tidak cuma musik. Ada kopi-kopi, Barista ada art mural. ada jual-jual merchandise. Ada kuku-kukunya Sky. Oh ya. Tuh. Iya, Ada baju-baju merchandise. Makan-makan juga ada. saking intensnya itu event, ada yang datang pakai baju bola tuh jadi sekalian di olahraga. Messi dan musim. Jadi bagaimana kalau dari Pak Yuda sendiri? Apa itu menurutnya kita event setelan kemarin itu? Freestyle, sangat terbakar sekali itu ya, freestyle. Keren. Terbaik namanya. Sangat apa tadi kau bilang? Sudah terbakar nih, bagus. Terbakar. Salah. Terbaik. Oh, terbaik. Nah, tidak apa terbakar karena kan maksudnya Kan raga-raga terbakar. kok main di situ berapi-api semangat. Terbakar apa terjadi? Terus. Maksudnya udah terbakar tuh, menyala bangku tuh. Masuk Salah. Bagaimana itu anu dia yang pakai baju Messi pernah waktu dia izin sama orang tuanya mau pergi. Oh, dia bilang dong pemain mini soccer. Tapi kayak sama si Tirta tuh siapa itu? Oh, saya pergi dulu Kayak biasa kan kalau orang Kendari biasa kayak kadang kulit lagi dia. Itu tidak ada hilang di situ, tidak ada. Tidak, karena kok notis bajunya. Tidak. Bukan baju, Mungkin kan itu kan dekat rambut. Dulu. Kayak diizin tuh, Zin. Masa keluar dulu pas lihat mamanya tuh. Kau pergi main bola kah? Tidak, Sopi konser. Kenapa baju bola? Ternyata konser. Iya, Sopi Langsung konser. Pas dia pulang kan dia berkeringat. Itu kau berkeringat, berarti kau pergi main bola. Tapi tidak, pas dia bilang tuh, sama saya izin dulu nah, kompi mana? Kompi main bola kan? Tidak, Sopi konser. Oh iya, kok hati-hati. Pas udah jalan mamanya dia bilang, Messi. Tetapi siapa yang bilang mulai itu yang betul ya mamanya? Next. Dan setelah Stelen ada satu event yang lagi bergulir terus tiap minggu Itu tidak berhenti. berhenti. Itu apa kita mau juluki dia itu nih? Itu rutin lah, rutin. Routine of the year. Routine of the year. Of the year. Oh, consistent of the year.
kita apresiasi sekali itu toh. Iya. Teman-teman semua. Masalahnya jarang kita dapat event yang konsisten begitu sampai tiap minggu, jangan kan yang tiap bulan saya jarang begitu ya. Iya toh. Dengan talent Ini yang tiap berbeda-beda minggu. juga. Masalahnya kemarin kita ngobrol-ngobrol ternyata dengan adanya event-event yang rutin begini, perekonomiannya musisi-musisi Kendari juga jalan. Karena dorang lebih sering ngumpul pertama tuh. Habis itu studio akhirnya orang pakai latihan terus. Iya, ada terus tiap minggu. Ada terus tiap minggu. Simbiosis ngumpul. jatuhnya. Jadi kayak ada ininya lah, ada apa? Domino efeknya tuh. Yang pentingnya nomor 6. Kasih turun double nambah, kasih turun double nambah. Kok bilang jadi situ ada. Cek dan temukan saya tadi sembunyi. Pas udah dapat nambah double kosong, tidak temannya. Nah. Tapi ini kan kita lagi apa nih? Kita kan di sini lagi ada kedatangan Fata Brata juga 2 orang di sini tuh sebagai 3 orang dan di luar ada alasan tadi kencing. Oh iya. 4 lagi. Di luar lagi. Oh iya, di 4 ya? Iya. Sebentar. Dorang mau join di sebentar itu. Apa tadi saya bilang kan di sini ada Fata Brata yang band indie sejak lama. Kulihat lagi cewek cal biar lagi podcast ya Allah. Itu ada Fata Brata dan lainnya. Ini Fata Brata belum main ini di KSM ini. Kapan kayak ini rencananya Fata ini? Sebenarnya kemarin tapi demo Oh iya. 2 minggu lalu kayaknya. 3 minggu lalu. Om dia kecil tahu. Jauh-jauh dari Jauh sekali. 3 minggu lalu sebenarnya itu kita mau main hanya ada kemarin peristiwa. Lain pati juga. Nah, terus minggu-minggu depannya itu Ramdan di luar kota. Jadi kayaknya mau bubar nih barang. Mau bubar. BTW tuh Apa menjadi nama saya? ini kan event kolektif toh, maksudnya event gabungan, maksudnya event yang patung-patungan lah orang. Dan ya hampir semua, mungkin kebanyakan atau hampir semuanya itu kita sebagai band atau penampil itu kan kita tidak dibayar toh. Maksudnya karena event juga kolektif. Sebenarnya dari event kolektif ini karena kita tidak dapat, maksudnya keuntungan dari sisi kita dibayar, keuntungan apa sebenarnya yang kita dapatkan dari event kolektif gitu. Kalau menurutnya Fata Brata ini apa-apa saja ini? Kalau kita itu jelas promo. Nah, bukan lagumu yang kau promokan, bandmu yang kau promokan. Kau sudah tahu lagunya kita ini, kita mungkin lagunya kita ini jarang didengar sama orang-orang yang di luar dari circle musik ini, toh. Ya, misalnya kayak anak-anak sekolah begitu jarang mungkin, tapi setidaknya itu anak sekolah udah lihat bandmu, toh. Nah, begitu ya, setidaknya kita bawa juga lagu-lagu cover apa untuk biar ternotis kan begitu caranya. Nah, sekarang benefitnya itu yang kita dapat itu promo dengan notis itu saja. Kenapa yang kita mengharapkan yang lain? Maksudnya untuk skala Kendari itu dulu Itu yang paling penting kalau di Kendari. penting. Bagaimana? Coba kau bicara juga. Kamu Apa ini? Maksudnya kalau event kolektif Kak, kira-kira benefit apa yang kita dapatkan dari event kolektif gitu? Kan kalau Malib dia bilang promo toh, kalau kita Sebenarnya sama aja juga dengan Alip. Itu kan sebagai wadah juga kita para band-band Kendari untuk promosikan kita punya band toh. Apalagi sekarang sudah banyak wadah lah istilahnya toh untuk bisa kita promokan kita punya karya, terus kita punya band. Bagus lah pokoknya. sangat promo. Gemoy. kalau Ical. Saya sebenarnya kurang lebih sama. Untuk skala Kendari itu dia belum bisa mendapatkan lebih dari itu ya, promo karena kita terima fakta saja kalau ini kita rilis bilang lagu. dari adalah sisi benefitnya kolektif toh. Iya kolektif ya. Bukan kita underestimate dulu toh. Iya, bukan acaranya ini tapi benefitnya yang kita dapat. Itu Kira-kira begitu di. iya untuk ukuran Kendari belum bisa kita dapat lebih dari itu. Kalau Yuda, Saya nggak tahu juga tuh. Kenapa? Maksudnya begini Yud. Selama komen di kolektif itu apa yang kau rasa kau dapat? Apa yang kau Saya dapatkan? apa yang saya dapatkan? Saya dapatkan itu inspirasi. Inspirasi. Apa lagi? dengan melihat band-band lain toh. Band-band lain dari band-band lain. Selama kau bermain apa yang kau dapat begitu? Entah Apa mungkin ilmu? kayak kau ditaumi orang-orang begitu. Dapat foto Bukan, Yuda, kalau saya dapat foto, bukan. dapat foto mungkin, dapat foto bagus. Bukan. Pujian, Saya itu dapat pujian. ilmu, Ujian. dapat pujian. Ya.
Kalau saya menurutku yang kita dapatkan juga itu wadah. Toh karena tetapi mungkin kalau saya lebih spesifik kan ke KSM. Dia wadah tuh kita bisa mengekspresikan dirinya kita sebanyak mungkin di KSM karena eventnya kan rutin dan tidak mungkin kita membawakan materi yang sama tiap minggu tuh pasti orang bosan juga. Iya, betul sih disediakan begitu karena belum tentu juga kita sendiri kita bisa bikin event begitu ya. Belum tentu. Kayak kemarin tuh kayak saya sudah main sama The Time terus saya cuma main metal, wah sama main sama Morales bersama. Apalagi juga konsepnya ini KSM kan bagus karena di jalan tuh maksudnya banyak pendengar awam juga mungkin yang bukan anak-anak musik lewat tuh sekilas ternyata dia singgah dia dengar ternyata banyak juga ternyata band-band Kendari yang punya karya gitu tuh secara tidak langsung juga mereka dengar dan dilihat juga. Iya, kalau lebih tersentuh toh karena lebih dekat begitu. Kalau misalkan kayak acara-acara lain kan kayak orang masyarakat awam dia kayak ada ragu untuk masuk di situ. Ya. Kalau di sosmed juga kan yang saya lihat terbatas juga karena kan mereka yang saya lihat dari kacamata aku tuh pendengar awam ini kebanyakan kan lihat dari explore IG yang begitu yang apalagi yang band-band dari luar lah yang naik pasti itu secara otomatis juga ada orang dengar dan ternyata ada orang tidak tahu kalau band-band Kendari juga istilahnya apa ya melawan juga dari sisi karya tuh hanya karena mereka tidak tahu saja mungkin. Nah ini bagus juga wadahnya KSM konsep di street begini biar bisa kita tarik juga yang awam-awam. Pada intinya balik ke promo. Pada intinya balik ke promo. Tidak lari-lari jauh sebenarnya itu karena untuk Kendari sebenarnya itu yang dibutuhkan, itu yang paling utama. Betul. Karena selayaknya bangunan nih kayak pondasi nih promo seperti ini emang dia pondasi. Ini agak menarik nih sebenarnya. Kalau ada pertanyaan muncul di kepala aku tuh, ini kan kita berbicara tentang event kolektif. Kita benefitnya adalah promo. Terus kira-kira pada saat-saat seperti apa sih kita itu manggung dan kita harus dibayar? Bagaimana Jok? Ini kan event kolektif nih bicaranya tuh. Event-event kolektif. Dan karena benefitnya itu kan promo. Terus kalau sebenarnya event-event apa sih Om yang kalau band-band Kendari nih kita manggung dan wajib harus kita dibayar situ untuk manggung di situ. Event-event yang seperti apa begitu? Menurut tak? Sebenarnya itu event-event yang ber-IO. Sama cara pemerintah. Iya itu karena cuma pemerintah yang bisa kasih hidup kita di musik. Siapa lagi? Tapi biasa ada kayak begini kasus tuh yang saya lihat. Misalnya kayak ada flyer muncul begitu, kita sudah bilang sama teman-teman kolektif apa segala macam. Tapi di situ ada sponsor. Itu coba itu teman-teman tuh berpikir kalau sponsornya itu bukan hanya bukan hanya uang saja. Orang mengerti kan? Sponsor bisa dalam berbagai bentuk. Bisa kayak produksian, makan, konsumsi begitu. Jangan selalu kita lihat uang. Tapi itu izin, itu apa segala macam. Itu kalau saya begitu sih. Tapi itu jadi bukti paling pentingnya dalam yang namanya itu transparansi. Iya itu. Jadi tapi kalau memang ada budgetnya pasti kemarin dikasih gitu. Iya tetap itu pasti begitu. Dan sebelumnya kalau dari acara kalau bilang ada budgetnya pasti dia bilang dari awal begitu. Iya, kayak dari kasih memang. Karena kayaknya enggak tapi enggak tahu ini tergantung dari orangnya sih kalau saya itu kembali dari pandangan masing-masing. Iya, tergantung dari anak-anak kan pasti pro kontra ini kayak begini tuh. Ada yang beranggapan kalau yang main harus dibayar, ada yang beranggapan juga itu tidak perlu. Jadi bonus saja. Kita tidak salahkan juga. Tidak salahkan, tapi mungkin dari beberapa orang yang bilang mungkin kayak main harus dibayar, mungkin mereka cari uangnya dari situ toh, dari betul-betul. Jadi toh orang pikir begini, kalau misalnya ini kita KSM tuh kita kembali ke KSM lagi. Kalau misalnya ini KSM tahu atau ada yang sponsor misalnya tuh apakah perabotan atau makanan mungkin ada yang sponsor mereka atau brand makanan tuh
Coba orang pikir itu dah sponsori pakai uang tapi ndak banyak. Nah ini kita, ini sistemnya, ini kita submission. Kalau misalnya submission yang submit itu 20 band, berapa mau dibayar? Terus kru-krunya ini mereka bagaimana? Yang angkat-angkat kita itu enak cuma datang main. Ini yang kru-krunya itu kesian. Apa kontribusinya kita? Kontribusinya kita cuma main, bukan kontribusi itu. Meramaikan gitu. Kita menyenangkan hati itu. Malah secara tidak langsung juga sebenarnya kita yang dapat feedback juga. Betul. Iya toh, pasti siapa mau nonton kok? Tiap minggu kok bisa main, tidak ada batasan. Misalnya itu Fata Berata minggu ini main, kita main. Minggu depan, tidak ada yang larang, main lagi saja. Jadi bisa rutin kok dinonton sama orang, bisa kok dinotis, bisa kok dapat job, begitu kasarnya. Iya itu. Begitu. Batu loncatan Batu begitu. loncatan. Kalau loncatannya pakai per begitu. Jadi tinggi itu. Kalau loncat gitu. Jadi kolektif memang itu sangat penting teman-teman. Hidup mahasiswa. Kolektif memang itu sangat penting. Sama itu kayak gimana? Kayak kolektif tuh. Bagaimana caranya band-band baru, contohnya kayak Jenaka, kayak Historia. Bagaimana caranya dong orang main kalau tidak ada kolektif? Bagaimana caranya dong mau kenal ini para kakak-kakaknya nih di musik ini yang sudah lama main musik tanpa adanya kolektif? Bagaimana cara dia tarik audiens juga kalau bagaimana dari caranya? kalau tidak dari kolektif? Kolektif itu sangat penting. Tapi kira-kira ini kolektif punya efek samping dong kalau terlalu sering atau terlalu ini, misalkan kayak begini, kalau saya pikiranku tuh apakah kayak misal ini pikiran ekstrimku saja tuh, apa kira-kira nanti misal kayak orang-orang IO lah atau apa di Kendari tuh bilang musik-musik Kendari tuh mereka jarang di manggung lah, jadi mereka butuh wadah, jadi kalau kita bikin acara udah kita bayar, yang penting kan kita kasih orang kesempatan buat main. Kira-kira akan ada efek samping seperti itu Nadi? Ini saya bertanya karena saya tidak tahu nah. Ini kok bertanya karena pikiran ekstrim tuh, saya jawab dengan ekstrim. Tuh. Saya rasa itu agak jarang terjadi karena kita pelaku, kita penyelenggara. Oh, paham. Tuh. Betul. Masih mengerti lah. Iya, kita sebagai anak band kita mengerti di sisi IO-nya. Jadi ada orang sebagai IO udah mengerti di sisi bandnya karena dia itu pemain band gitu. Itu sebenarnya positifnya. Positifnya masih karena masih berhubungan di. Iya. Mungkin terjadi kalau IO-nya itu pure bukan musisi. Dan dia tidak bergaul di musisi. Yang betul-betul memikirkan sisi bisnis. Nah itu susah juga kalau kita anak band yang betul-betul memikirkan sisi bisnisnya juga. Tambah kita memikirkan adanya itu tuh. Sisi promonya tadi. Promonya. Tapi kalau misalkan ada penyelenggara yang sekaligus musisi kan dia tidak tegaan begitu kayaknya. Pasti dia akan berpikir. Iya kan, dia berpikir karirnya juga sebagai musisinya. Memposisikan dirinya seperti itu. Sama karirnya juga di situ ada. Tapi kita kembali lagi tergantung orang. Oh iya. Tuh, siapa tuh udah butuh sekali. Tuh, itu Itu lagi. we never know itu. We never know. If you never try. Bukan nih. Jadi begitu sih kalau soal kolektif itu ya. Kalau saya menurutku pribadi, kolektif itu sangat penting. Gitu. Berarti Sangat penting. Karena maksudnya kayak harus ada Di situ kayak kita begituan lah. memulai itu, di situ kita berproses gitu. Syukur kesan kita di Kendarin punya event kolektif. Syukur. Syukur. Baru rutin. Ya, baru rutin. Setiap maksudnya kalau dihitung setiap tahun toh Ada baru banyak. sekarang itu ada Stelen yang kita tunggu-tunggu toh. Akhir tahun lagi mungkin. Iya, enggak awal tahun katanya. Oh iya. Masih saya belum tahu juga itu. Terus apa lagi? Ada lagi kayak SOS toh. Lalu tidur mincat. Kuda kurang kuat tadi. Harus Terlalu berat kayaknya. Berarti mungkin PR-nya sisa bagaimana menarik masanya di. Iya, itu sih sebenarnya. Dari situ sih caranya kita untuk capai apa yang kita mau, kayak lagunya kita dipromo sama netizen begitu toh, itu sih caranya bagaimana caranya kita Karena event sebesar Itu PR-nya kita. event sebesar Stelen pun kemarin masih dapat beberapa review yang bilang kayak ini event besar tapi promosinya kurang begitu. Ada yang review ada yang seperti begitu itu. kan. Ada. Masukan toh, namanya masukan kan lebih bagus. Enggak apa-apa. Berarti tidak Kurang kencang berarti. kurang kencang yang masanya. Berarti dari permainan media lagi. Kemarin sempat saya ngobrol sama siapa karena dibilang itu kenapa promonya kurang karena
banyak band yang dikonfirmasi kan dekat-dekat di acara toh. Jadi memang flyernya tidak bisa dari beberapa bulan sebelumnya begitu. Ya sih, karena memang waktu kemarin kan sempat ada kita meeting kan dengan IO penyelenggara terkait. Itu baru sudah beberapa minggu, bukan beberapa minggu, 1 minggu sebelum nih. Dan 1 minggu sebelum dan jangan itu lupa mepet. itu lagi puasa. Puasa. Lagi puasa kita meeting. Mau lebaran. Itu kayaknya kalau nggak salah itu 5 hari setelah lebaran itu Stelen itu. Iya, Jadi Sudah promo pergi itu. deh, saya kemana nih? Iya, kita pergi. Yang pergi itu Arifata, Haram dan sama Raman. Oh, sekulkas kayaknya itu. Sepertinya. Malam pokoknya itu. Malam. Habis saya ingat habis taruh begitu. Itu dari situ saja itu yang maksudnya sudah mepet waktunya toh. Intinya itu ya itu kita tunggu-tunggu lah itu. Nah, itu bisa dibilang event kolektif yang paling bagus saya rasa saya itu. Beberapa pembicaraan kita dari awal ini podcast pun memang yang PR paling besar itu menarik masanya. Iya, memang menarik masa itu yang susah. Itu PR-nya kita tuh. Itu jadi catatan itu, maksudnya dari kita juga kita berusaha bikin materi yang bagus tapi pendengarnya masih kurang. Menyatukan kepalanya satu bandnya saja gitu biasanya agak sulit. Sulit. Apalagi kita mau berbicara menarik masa. Itu susah itu. Susah. Nah, jadi apa lagi Patungan Spotify saya susah. timbal baliknya bilang gitu. Pas 100.000 ya. Jauh. Tapi ini nanti fotografer mau diserang dan katanya mau bayar semua. Berhenti. Langsung jadi manajer Ramdan. biar kita Spotify-nya Om, tapi di masteringnya. biar nih. Pas udah keluar dari Patah Berata langsung jadi manajer. Senyum manajernya jenaka. Iya, lanjut apa tadi? Sampai mana? Saya lupa bisa ya? Untuk pertanyaan gue tadi tuh. Habis Sampai di itu. Stelen tadi. Iya, sampai Stelen juga review. Cuma tapi sebelumnya mohon maaf kalau misalkan ada event-event kolektif yang tidak ternotis toh. Iya betul. mohon maaf. Siapa tahu. Ingat-ingat Pak. Iya, ingat sembari saya ingat ini. Anu saja kalau ada event kolektif yang belum ternotis bisa komen toh. Bisa komen. Bisa Nah, komen. supaya kita bisa Supaya promokan kita, juga di kita sini. bisa tahu nanti next podcast kita bisa baca. Kalau ada punya kalau teman-teman punya. Tapi sebenarnya dengan adanya Stelen kemarin ternyata kalau anak-anak Kendari itu bisa sebenarnya bikin event yang setara kayak di luar-luar tuh. Karena kan kemarin dari segi packagingnya bagus, konsepnya bagus, kita sudah Sound. ya Sebenarnya bagaimana kita di briefing untuk profesional tuh ada time gitu kayaknya. Saya tuh justru kita disuruh channel list ridersnya kita istilah channel listnya tuh. Stelen kemarin saya kaget sekali karena apa di waktu kita rapat yang di keluar main toh. Kalau kita lihat apa sih namanya itu tata letak panggungnya tuh. Saya kira tuh panggungnya pertama akan sebesar SOS. Walaupun dua. Masuk mau hina kayak SOS itu. Bukan hina Om, maksudnya perbandingan. Kebandingkan mana tuh? Kalau mantap kalau kita lihat Kita koyokan saja yo. Kalau kita lihat di displaynya tuh kayak itu panggungnya kayak panggung SOS bagaimana kak cuma setinggi begini tuh. kayak rigging level Kayak level. Tiba pasar iya Pak. Kok bisa jatuh di situ tuh? Kalau kau jatuh situ bunyi juga. Kebanyakan kalau digabung itu ke panggungnya. Kalau itu Kalau apa tadi? Stelen tadi. Stelen. Berarti ini pembicara kita ini kesimpulannya nih event kolektif penting tuh. Sama untuk promo. Kontranya tapi sebenarnya kontranya. kalau kau jadi musisi memang kau harus sabar kayaknya. Apalagi musisi indie. Karena tidak ada anunya tuh, tidak ada yang langsung jadi begitu tuh. Musisi Proses semua. Apalagi musisi indie. Musisi indie. Sebesar yang tidak Kota besar berkembang. besar. Di kota berkembang. Kota besar lah. Kota bertakwa. Kota berkembang second city begitu ya. Kota bertakwa deh. Yang dulu tapi. Yang dulu. Tapi sebenarnya kalau kita bicara karya tuh bisa aja sebenarnya kita melawan tuh. Astaga. Bersaing. Iya, kalau kita SDM sih sudah sudah tapi kita kalau kita memadai. lihat-lihat kayak
apa? Nah, Sebenarnya itu KBJRB itu secara secara materi kita bisa bersaing. Box. Secara apa lagi pengetahuan kayak recording begitu apa segala macam SDM produksi ya, SDM-nya kita sudah memadai semua. Hanya kita di Kendari saja Kayak- toh, secara Enggak, secara beda tempat saja. enggak Coba sama aja juga kayak kita. secara penikmat, Kita secara sedikit, penikmat. sama aja sebenarnya. kalau organizer juga mungkin kalau udah lihat kita di Spotify-nya bagus, kita cek di YouTube-nya bagus, pas dilihat kita secara geografis kita di Kendari, Iya. juga Mereka juga berpikir. berpikir lah pasti mereka bilang, ya udahlah di Jakarta juga masih banyak event lain, kita tapi saya di sana begitu. Kecuali mungkin kita viral, kayak ada itu lagu yang orang Lampung kah yang kalau bukan 3 hari ini, kita tahun depan, ini kan viral. Tahun depan, Di 10 tahun undang-undang. depan. Gitu kan. Oh, jika tidak hari ini gitu. Itu Kan ke depan. Itu pasti depan. Ada juga yang pernah viral dia no. musisi Lampung kayaknya. Anu apa yang Ada yang lagi viral tuh Sanggara Pepe sore. kalau malam. Itu pun secara geografis Lampung dengan Jakarta sangat dekat. Tinggal pesawat cuma 45 menit kayaknya. Tapi sebenarnya itu menurutku kayak diskriminasi sebenarnya ini orang-orang luar Pulau Jawa atau maksudnya kita lihat kayak band-band top kayak band musisi top 10 di di Indonesia tuh kebanyakan dari mereka tuh berasal dari Pulau Jawa. Ya, apa di? Kalaupun ada orang Sulawesi, dorang berkarirnya itu bukan bukan di regionnya mereka. Dorang akan pindah ke sana. Dorang akan pindah ke sana. Gitu. Kenapa begitu saya menurut? Itu Michel balik lagi karena industrinya kan berkembang di sana. Dan pasti dorang akan cari yang dekat dulu tuh. Karena kosnya lebih murah pasti. Makanya dorang akan cari band yang mau pindah ke sana supaya dorang bisa orbitkan di sana gitu. Nah, berarti ada peran daripada pemerintah lagi pemerintah pusat toh. Itu Mungkin kayak sekarang kenapa orang di luar Pulau Jawa susah berkembang karena susah mau datang ke ibu kota begitu ya, karena transportnya mahal begitu. Berarti ada pemeran pemerintah lagi mungkin bisa diturunkan tiketnya. Itu menurutku karena industrinya itu tidak jalan. Ini bukan kita hanya berbicara masalah musik lah. Industrinya itu kurang jalan begitu ya. Iya sih. Toh karena tidak ada bantuan dari pemerintah mungkin begitu toh. Terutama pemerintah pusat sih. Terus itu maunya tuh kalau saya tuh pemerintah ada begini kan kita label di sini. bisa mungkin terlebih sekarang kita punya Masa Oke. Bisa jadi itu yang bisa maksudnya sih Sultan menghambat kita juga tuh. Oh iya karena karena tidak ada label yang Iya. ada Ada yang payungi lah. ada yang payungi. misalnya mungkin kalau dorang Kan ada label pusat di Jakarta terus dorang bikin sub label di sini atau Label bisa paling jauh paling Buka Makassar. cabang tuh, buka cabang. Paling Makassar kayak kita lagi nih orang Kendari harus ke Makassar lagi. kayak ini dulu apa Tapi kayaknya ada label yang lagi jalan nih kayaknya. Iya ada. Anu apa? anunya Mereka yang Kartin Boys, dorang- Kartin Boys. Hah? Iya label mereka itu. Kendari kah? Enggak tahu sih. kalau jukebox apa Kalau jukebox, jukebox itu label kalau Label- salah. label jukebox. Dia kayaknya selabel sama Hanika dengan Beijing. Kayak kalau nggak salah koreksi. Correct me if I'm wrong. apa saya bilang tadi soal What's your tapi itu yang dibilang Om Alif sih mungkin karena industrinya udah jalan Iya, tuh. misalnya. Contoh karena dulu kayak ini apa di Amerika sempat waktu zamannya grunge ada skena settle Settle rock. atau settle tuh yang dorang Nirvana siapa lagi nih saya lupa pokoknya dorang Nirvana lah itu Pearl Jam habis itu apa sebelum Audioslave Iya. Pokoknya grunge lah aku. Soundgarden tuh ya. nah dorang skena settle jadi maksudnya kan settle bukan apa ya settle bukan New York begitu ya Bukan kota besar yang Amerika, bukan kota utama di Amerika begitu toh. tapi gara-gara musiknya jadi kota besar. Tapi kalau dilihat lagi karena itu mungkin karena Amerika juga negara bagian toh mereka Iya, atau Indonesia baru jadi negara bagian saya di supaya Oh iya, perwakilan dia. Bagaimana caranya berarti? Apa caranya? Bagaimana caranya kira-kira Kendari bisa seperti itu? Sebenarnya kalau menurutku Sena kayak contoh kayak tadi dari Settle Rock, mereka ada ciri khas dari suatu daerahnya. Nah, kalau misalkan bisa diterapkan di Kendari, dari musisi Kendari itu punya Berarti wadah poinnya sini. bukan wadah kayak apa lagi kayak Wadah dari itu jalan. wadah jalan nih cuma kayak dari produksinya begitu ya. Kayak misalkan dari rekaman lagu di bagian lagunya ada yang melambangkan Kendari begitu ya.
Kalau saya sesimpel media sih. Ah, framing media tuh. Itu framing Sesimpel media sih. media itu yang kurang bahas kemarin. Tapi jamin dulu Itu jauh-jauh. bridgingan itu sama ke situ Jamin sebenarnya. dulu jauh-jauh di media luar. Dari kita sendirinya mi dulu. Coba kalau habis tampil di KSM berapa banyak band yang dia upload ke YouTube? Portal Bisa dihitung jari saya serasa. portal media. Sama sesama musisi. Sama-sama musisi juga. Sama musisi. Kalau ada yang main band, kau story bisa aja. Kau story. Tuh, Sarang hiu. masalah waktu. Maksudnya kita juga sebagai Cinta kita, kamu ngerti kan begini? Ya. aduh. Apa? Sebagai musisi kita juga harus gencar sesama support. Pertama Harus saling iya support, tapi kita juga sendiri harus gencar di media lah. Minimal setiap kita habis tampil tuh ada yang kita post, event itu cuman reels atau apa tuh. Kalau bisa reels YouTube segala macam itu bisa, karena ya bagaimana kita mau dinotis kalau kita tidak manfaatkan media kita sendiri. Sampai dia sendiri sama portal besar Kendari juga menurut portal besar. Portal besar. Ya, Portal kita bahas besar lah. Bisa, daerah, ya. bisa dicek di episode berapa kemarin Jal? 3 di? Episode 3. Itu narasumbernya saya ada Mas Geri juga. Ada Bapak Media. Berbicara soal kolektif. Bagaimana ini SOS? Kita kaget kemarin kita diminta kisah izin. Terus tidak jadi. Ada uang kosong begini. Minta apa? Diminta kisah kita pakai tempatnya izin. Berapa? Maksudnya uang izin, uang izin. Uang izin di tempat itu. Waktu. Salah waktu. Tapi SOS masih akan tetap ada Ji Tom. Ada insya Allah. Ada sih, kan ada toh. Pasti ada kok orang toh temani saya. Kok gajian pijat rencana memang. Aduh. Ya nanti saya 100.000 lah. Ya siap. Saya 50. Jadi sekali lagi teman-teman, kolektif itu sangat penting. Sangat. Untuk kita di sini Abadil Corps itu kolektif itu sangat penting. Adapun kita dapat job yang ada budgetnya, itu bonusnya Mi. Itu uang capeknya kita dari kolektif. Kakak. Intinya kembali lagi tuh ke orangnya masing-masing lah. Kalau kita berpikir kolektif itu penting. Masing-masing kan Di luar dari orang itu sendiri ya, mungkin dia sama bandnya lagi. Siapa tahu lagi di dalam band itu ada yang beda pendapat lagi. Permasalahan sebenarnya kalau di kolektif itu waktu. Itu sih sebenarnya. Ya paling kalau dia orang bertahan di situ ya mungkin jam terbangnya akan kurang tuh, karena jarang main jatuhnya kan. Yang lebih sering sekarang kan ya kolektif kalau di Kendari tuh. Lanjut. Paling begitulah. Ya baik lagi tuh, apapun pilihan yang Anda ambil, Iya, itu adalah ini. tergantung kolektif itu, tergantung penilaiannya kita. Itu pendapatnya kita nah. Itu pendapatnya Siapa kita. tahu tidak Bukan kita menghakimi orang membenarkan lain. diri sendiri Membenarkan tuh diri. tidak salah juga. pendapat lah, namanya pendapat pendapat. tuh. Ada yang setuju, ada yang tidak. Mungkin gitu. bisa di kolom komentar. Iya, Iya, menurutnya betul. orang kalau event kolektif itu bagaimana seharusnya? Misal kalau apa deh, anggap saya kalian yang nonton ini tuh siapapun itu, anggap kalian punya band, terus menurut kalian penting dah bandnya orang itu main kolektif atau enggak Gratisan. gitu. Atau punya solo kah, Hanika juga tuh bisa kayak musisi lah. Gitu toh. Jadi bagaimana? Kita sudah akhiri sampai di sini atau Kayaknya belum besok lagi. besok lagi? Jadi Sampai besok maksudnya. Pak Jan silakan. Ya untuk kesimpulan malam ini kalau dari kita sih menurut kita event kolektif itu adalah event yang sangat-sangat penting karena itu adalah sebagai media promo, apalagi terlebih di Kota Kendari saat ini kita masih butuh untuk menarik massa mendengarkan karya-karya kita yang ada di DSP di Spotify, di YouTube dan lain-lainnya lah gitu. Tapi sekali lagi kalau tidak ada yang tidak sependapat, it's okay, namanya juga kita berpendapat toh. Ya, sallallahu Karena pasti mau dihujat nih kita. Muhammad. Jadi kita dihujat. Hujat saya keserti kota. Kalau kita dihujat ya kita main 1 2 3 1 terus di podcast. Tunggu dulu, ada Kalau dihujat tepe payung. ke payung.
Oke, mungkin episode kali ini yang cukup Mencengangkan. rame sih sekarang karena rame sekali. Itu yang seharusnya katakan. Coba bisa apa? Menggedu-gedu. Jadi kita akhiri podcast malam ini karena ini adalah yang sangat menggedu-gedu. Ya. Kesimpulan malam ini adalah jangan lupa subscribe dan nonton ini podcast. Kalau itu Apa itu? Kalau itu nyon. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum.